Halo semuanya, selamat datang di channel Bukan Wibu yang akan merangkum alur cerita anime-anime menarik untuk kita semua. Kali ini Mimin akan merangkum alur cerita dari anime Terraformars. Anime ini menceritakan usaha manusia untuk menjadikan Mars sebagai tempat tinggal kedua setelah bumi. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut tidak dicapai dengan cara yang mudah. Manusia harus mengalahkan kumpulan kecoa raksasa untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk penjelasan lebih detail, Mimin sarankan untuk menonton part 0 terlebih dahulu. Jika kalian sudah menontonnya, langsung saja kita lanjut ke videonya. Di awal cerita ditunjukkan sedang diadakannya pertandingan bawah tanah yang bertempat di Bangkok, Thailand, dan disaksikan oleh orang-orang kaya dari berbagai negara yang ingin melihat pertunjukan manusia yang saling membunuh. Terlihat di antara penonton ada Sokichi Komachi dan Michelle K. Davis yang sedang mencari kandidat untuk pergi ke Mars. Terlihat yang akan bertarung saat itu adalah Hizamaru Akari yang memiliki basic bela diri karate. Scene pun berpindah, terlihat masa kecil Hizamaru yang sendirian didatangi seorang anak perempuan. Anak itu memberinya sebuah onigiri. Ia adalah Yuriko Minamoto. Hizamaru mengikuti pertandingan ini dikarenakan Yuriko sedang terkena penyakit yang tidak diketahui dan membutuhkan biaya yang besar untuk pengobatannya. Scene pun kembali ke Hizamaru yang terlihat Hizamaru sedang dijebak. Ia tidak melawan manusia melainkan seekor beruang dewasa. Demi menyembuhkan Yuriko, Hizamaru tidak memperdulikannya. Ia mencoba mencekik leher beruang itu, namun Hizamaru terjatuh. Beruang itu pun mencakar dan memakan isi perut Hizamaru. Lalu diperlihatkan Hizamaru yang sedang menjenguk Yuriko. Namun Yuriko malah memarahi Hizamaru yang terus datang menjenguknya dan menyuruhnya pulang. Yuriko melakukan hal itu karena merasa putus asa akan penyakitnya yang belum ditemukan cara pengobatannya. Seminggu kemudian Hizamaru datang kembali dan membawa kabar kalau ia sudah menemukan pendonor untuk Yuriko. Yuriko bertanya kepada Hizamaru, "Kenapa kau sangat baik padaku?" Hizamaru berniat mengungkapkan perasaannya, namun ia tidak berani mengungkapkannya. Scene pun kembali, terlihat Hizamaru tiba-tiba bangun dengan mata merah dan cakar di tangannya. Ia menusuk mata beruang itu dan membantingnya, lalu menginjak kepala beruang yang membuat beruang itu langsung mati. Ternyata Hizamaru adalah anak yang terlahir dari orang tua yang telah melakukan operasi genetik dengan organisme lain. Singkat cerita, pertandingan berakhir. Hizamaru menagih hadiah yang dijanjikan. Namun Yuriko dibawa oleh seseorang. Orang itu adalah Sokichi. Sokichi berkata kalau Yuriko sudah meninggal 2 hari yang lalu. Sokichi berniat baik untuk menyelamatkan Yuriko karena ia tahu kalau panitia pertandingan itu berbohong kepada Hizamaru tentang pendonor untuk Yuriko. Sokichi memeluk Hizamaru yang terpukul mendengar kabar itu. Sokichi dan Michelle pun memperkenalkan diri dan menjelaskan kalau virus tersebut berasal dari luar bumi. Mereka mengajak Hizamaru untuk pergi ke Mars mencari penangkal virus tersebut. Singkat cerita, Hizamaru sudah berada di rumah sakit NASA dan sudah menjalani operasi yang membuatnya dapat bertahan di atmosfer planet Mars. Di tempat lain, tepatnya di lantai 1 gedung rumah sakit, terlihat Sokichi sedang bersama Sheila, Marcos, dan Alex yang sudah melakukan operasi dan siap pergi ke Mars. Tak lama kemudian, Adolf Reinhardt dari divisi Jerman datang dengan membawa Eva yang juga telah menjalani operasi. Scene kembali ke Hizamaru yang sedang dibantu berdiri oleh Kapten Michelle untuk pergi menemui Sheila, Marcos, Alex, dan Eva. Setelah Hizamaru sampai, Alex dan Marcos tiba-tiba menjahili Hizamaru yang masih menggunakan alat bantu untuk berjalan setelah menjalani operasi, dan persahabatan mereka pun dimulai saat itu. Kemudian Kapten Michelle membawa mereka untuk menjelaskan misi yang akan dilakukan. Mereka harus meneliti udara, pasir, air, lumut, mempelajari keberadaan dan variasi virus, dan membawanya jika perlu. Jika misi ini berhasil, obat akan ditemukan dan menyelamatkan manusia dari kepunahan. Namun ada satu masalah. Di Mars terdapat banyak kecoa raksasa yang disebut Terraformars. Mereka telah berevolusi selama 500 tahun terakhir. Mereka telah membunuh 6 anggota Bugs 1 42 tahun lalu dan 13 anggota Bugs 2 20 tahun lalu. Ini adalah pertarungan antara manusia dan kecoa. Singkat cerita, hari keberangkatan pun tiba. Dan scene diperlihatkan flashback saat para kapten dari semua divisi berkumpul membahas alien engine virus. Virus yang ditakutkan akan menyebar karena tingkat kematian bagi yang terjangkit adalah 100%.
Virus ini tiba-tiba muncul 42 tahun lalu dan berkembang cepat 20 tahun terakhir. Karena itulah mereka dikirim ke Mars demi kelangsungan hidup manusia. Shin kembali ke pesawat yang sudah keluar dari atmosfer bumi. Lalu Kapten Sokichi memberi pengumuman kalau pesawat akan sampai di Mars 39 hari lagi. Di tempat lain diperlihatkan Alex, Marcos, Sheila, Eva, dan Hizamaru yang berjalan di lorong pesawat. Sheila berkata dan mengizinkan Hizamaru, Alex, dan Marcos untuk menjelajahi sekeliling pesawat. Mereka bertiga pun langsung pergi dan berterima kasih. Sekarang Sheila dan Eva tinggal berdua saja. Eva berkata pada Sheila apa dia menyukai Kapten Sokichi. Sheila pun menceritakan kalau sehari sebelum melakukan operasi, ia merasa ketakutan. Lalu Komandan Sokichi datang untuk menenangkan Sheila. Sejak saat itu, Sheila mulai memiliki perasaan lebih kepada Komandan Sokichi. Eva menanyakan apakah Sheila sudah memberitahukan perasaannya. Sheila terlihat salah tingkah dan berkata, "Kapten dan aku tidak mungkin cocok." Sheila mengajak Eva melihat kamar mandi untuk mengalihkan pembicaraan. Saat Sheila membuka pintu, ternyata ada orang di dalam kamar mandi. Ia adalah Elena dari divisi Rusia. Ternyata Elena mendengar pembicaraan mereka dari dalam. Elena pun memberi Sheila saran untuk menyatakan perasaannya. Eva yang sangat polos malah kebingungan karena Elena yang terlihat mengumbar dadanya. Hari pun berlanjut. Saat 20 hari sebelum pendaratan, terlihat Alex dan Hizamaru yang sedang bermain lempar tangkap baseball. Lemparan Alex sangat kuat sampai membuat Hizamaru kesakitan saat menangkap bola yang ia lempar. Di saat itu juga terlihat Jason Carlos yang bersitegang dengan Jet. Saat Jason memukul Jet, tiba-tiba datang Ivan yang berniat melerai, namun malah terkena pukulan Jason. Singkat cerita, Ivan yang terkena pukulan Jason diobati oleh Sheila karena Jason berada di tim yang sama dengan Sheila. Sheila memuji Ivan karena keberaniannya melerai perkelahian tadi. Terlihat wajah Ivan yang mendadak berubah merah. Hizamaru yang mengetahui maksud Ivan langsung tertawa sambil berkata, "Jika kau jatuh cinta pada Sheila, itu akan menjadi hal yang sulit, karena yang disukai Sheila hanya Kapten Sokichi." Seketika suasana menjadi hening karena hal itu adalah rahasia Sheila. Marcos yang mendengarnya terlihat sangat terkejut karena ia juga menyukai Sheila. Alex pun berusaha menenangkan Marcos dengan mengajaknya bermain baseball. Hari pun terus berlanjut. Terdengar pengumuman dari Kapten Sokichi kalau pesawat sudah mendekati Mars. Seketika seluruh awak kapal terlihat gelisah karena harus berhadapan dengan terraformers. Saat itu sedang ada sedikit masalah. Ada beberapa kamera CCTV yang tidak berfungsi. Kapten Sokichi meminta bantuan Kapten Michelle untuk memeriksanya. Di waktu yang sama, Hizamaru dan Marcos sedang berada di depan kamar mandi. Mereka berniat mengintip ke dalam. Namun saat mereka melihat ke dalam, tiba-tiba pintu tersebut terbuka dan terdapat terraformers yang membawa kepala salah seorang kru pesawat. Hizamaru dan Marcos sangat kaget karena mereka belum mendarat di Mars, namun sudah bertemu dengan salah satu terraformers. Untung saja Kapten Michelle datang tepat waktu. Kapten Michelle menyuruh mereka berdua untuk pergi ke gudang penyimpanan obat dan melawan terraformers itu sendirian. Ternyata tidak hanya ada satu terraformers di dalam pesawat. Terlihat di aula dan di lorong pesawat sedang diserang oleh terraformers. Para kru tidak bisa melawan karena tidak memiliki obat untuk mengaktifkan kekuatan hasil operasi mereka. Terlihat Jason berusaha melawan terraformers itu dengan senjata api. Karena kecoa tidak bisa merasakan sakit, tembakan Jason tidak berpengaruh meski dapat melubangi tubuh terraformers itu. Terraformers itu mendekat ke arah Jason, lalu mencabut kepalanya dan menggunakan tulang belakang Jason untuk memenggal kru lain di sekitarnya. Di tempat lain, Hizamaru dan Marcos sudah sampai di gudang penyimpanan obat. Namun di dalamnya sudah terdapat dua terraformers yang menghancurkan persediaan obat pembangkit kekuatan mereka. Kondisi di dalam pesawat terlihat sangat kacau saat itu. Kapten Sokichi pun menghubungi markas pusat karena keadaan yang mengharuskannya kembali ke bumi. Namun markas pusat tidak mengizinkan mereka kembali
karena sudah mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk perjalanan itu dan menyuruh Sokichi untuk terus menjalankan misinya. Sokichi pun terlihat sangat marah dan berpendapat ada seseorang yang sudah merencanakan kejadian itu karena tidak mungkin kecoa itu bisa masuk ke dalam pesawat sedangkan mereka masih berada di luar atmosfer planet Mars. Tiba-tiba salah satu mesin pesawat meledak yang membuat pesawat jatuh. Terlihat seluruh kapten dari semua divisi pun turun tangan untuk menghadapi terraformers yang masuk ke dalam pesawat. Para kapten pun mengalahkan seluruh terraformers dengan mudah. Namun, karena pesawat sudah masuk di atmosfer planet Mars, pesawat induk yang mereka tumpangi dikerumuni oleh banyak terraformer dan diperlihatkan semua kru yang berada di ruangan pesawat penjelajah. Mereka terpaksa melakukan rencana darurat. Mereka akan berpencar dan dibagi menjadi 6 tim. Tim pertama yang akan dipimpin oleh Kapten Sokichi. Tim kedua dipimpin oleh Kapten Michelle. Tim ketiga dipimpin Kapten Asimov. Tim keempat dipimpin Kapten Liu. Tim kelima akan dipimpin Kapten Adolf. Dan tim keenam akan dipimpin oleh Kapten Joseph. Karena tidak berada di tim yang sama sebelum berpencar, Hizamaru, Alex, Marcos, Sheila, dan Eva membuat janji untuk tetap hidup dan bertemu di tempat yang telah ditentukan setelah berpencar. Seluruh tim pun berpencar ke 6 arah yang berbeda dan bersambung. Cerita akan dilanjutkan di part selanjutnya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan like, komen, dan subscribe video ini agar Mimin lebih bersemangat lagi untuk mengupdate video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.